Indonesia pernah memperoleh predikat sebagai net eksportir minyak karena mampu menghasilkan 1,6 juta barel pada era 1990-an. Sekarang, kondisinya telah berubah. Indonesia menjadi net importir minyak sejak 2003 silam. Dampaknya, Indonesia sangat tergantung pada pasokan impor dengan fluktuasi harga yang tidak selalu menguntungkan. Setelah minyak, apakah Indonesia juga akan menggantungkan diri pada impor gas bumi? Apalagi melihat kondisi tren permintaan gas domestik tanpa diimbangi penambahan eksplorasi dan pengembangan lapangan baru. Sobat bisnis, inilah Fokus. Lembaga riset energi Wood Mackenzie memproyeksikan Indonesia dapat bergeser menjadi net importir gas bumi pada 2040 di tengah tren permintaan gas domestik yang tinggi tanpa diimbangi pertumbuhan produksi. Proyeksi ini tertuang dalam paket kebijakan atau white paper yang disusun dengan tajuk Achieving Resilience in the Energy Transition to Safeguard Indonesia Economic Growth and Sustainable Development. Direktur Riset Hulu dan Manajemen Karbon Wood Mackenzie Andrew Harwood menyatakan, kami lihat hari ini dengan penurunan produksi migas dan tumbuhnya permintaan domestik, Indonesia bisa beralih dari net eksportir gas bumi menjadi net importir. Indonesia butuh pendekatan progresif di hulu. Ini perlu didekati dan disikapi dengan cepat untuk menjaga ketahanan dan transisi energi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, volume serta nilai ekspor gas dengan kode HS2711 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan selama 10 tahun terakhir. Sepanjang 2022, volume ekspor tercatat sebanyak 15 juta ton atau merosot 6,76% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Di sisi lain, optimalisasi lifting gas justru mengalami penurunan di tengah permintaan kebutuhan masyarakat. SKK Migas mencatat realisasi salur gas sampai dengan Juni 2023 sebanyak 5.308 milion standar kubik feet per day atau lebih rendah dari realisasi semester 1 2022 yakni sebesar 5.326 milion standar kubik feet per day. Salur gas di tengah tahun ini mencapai 99,7% dari target yang ditetapkan SKK Migas pada semester 1 2023. Yakni sebesar 5.322 milion standar kubik feet per day. Belum sampainya target salur gas di pertengahan tahun ini karena berkaitan dengan unplanned shutdown dan beberapa proyek lapangan gas tidak on stream sesuai targetnya. Misalnya saja Jambaran Tiung Biru dan Tren 3 Tangku. Melihat realitas yang ada, Wood Mackenzie memproyeksikan tanpa adanya investasi masif untuk sisi eksplorasi dan pengembangan lapangan baru, produksi migas domestik dipastikan bakal berada di bawah target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030 mendatang. Wood Mackenzie memproyeksikan produksi migas domestik bakal mengalami penurunan signifikan 12,6% dan 4,3% pada skenario bisnis biasanya dan optimistik CIGR. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia masih bertumpu pada lapangan-lapangan tua dengan resiko eksplorasi yang tinggi untuk menggenjot target tersebut. Beberapa lapangan belum kunjung dimonetisasi hingga saat ini. Meski demikian, pemerintah menargetkan sebagian besar proyek jumbo bakal on stream di kuartal 3 dan kuartal 4 2023. Dari data SKK Migas menyatakan,
Realisasi investasi untuk eksplorasi memang tidak pernah tembus 1 miliar US dollar sejak 2018. Angka itu berbanding terbalik dengan investasi untuk produksi yang selalu dominan sejak 5 tahun lalu. Mengantisipasi tantangan tersebut, founder and advisor Reform Miner Institute Pri Agung Rahmanto menyatakan, tidak ada jalan lain selain proyek skala besar segera dijalankan agar tidak menggeser target produksi gas nasional. Meski demikian, Pri Agung menyatakan pemerintah untuk lebih memperhatikan skema negosiasi investasi lapangan baru. Agung menyatakan pemerintah harus lebih terbuka dengan konsep ekspor-impor migas karena hal tersebut menjadi suatu keniscayaan sebuah negara. Jangan sampai membuat lapangan terkatung-katung dan tidak jadi produksi. Ya kalau saya melihatnya makro ya, kita terlalu pakai pendekatan mikromanajemen di dalam mengelola proyek energi gitu. Dalam arti kemudian fokusnya pada cost gitu, fokusnya pada manajemen cost gitu, jangan costnya besar gitu. Tapi tidak melihat pada bagaimana supaya ini jalan. Di situ kita harus win-win dengan investor gitu kan. Ini kan bukan kita yang invest sendiri ya sebetulnya. Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana untuk menghentikan izin ekspor gas dari lapangan migas yang dikelola kontraktor kontrak kerjasama. Usai rapat terbatas soal Grand Strategi Gas Bumi bersama Presiden Jokowi, Senin 31 Juli. Wacana penghentian ekspor beberapa kali dikemukakan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu pada dasarnya telah sejalan dengan ketetapan kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional. Arifin mengatakan, pemerintah bakal tetap memprioritaskan pasokan gas yang luber saat ini untuk kebutuhan industri di dalam negeri. Nggak ada, ya jadi memang kalau kita produksinya banyak, di dalam negeri itu belum mampu menyerap, nah ini kan harus bisa kita manfaatkan sebagai pendapatan. Ya, pendapatan untuk pemerintah. Ya. Bertolak belakang dengan pemerintah, anggota DPR Komisi 7 Mulyanto mendesak pemerintah perlu segera bertindak untuk merealisasikan larangan ekspor gas ini. Termasuk juga perlu dievaluasi kontrak-kontrak gas jangka panjang. Di saat yang sama, kita berharap konsumsi dalam negeri juga terdongkrak, terutama yang datang dari sektor industri. Mulyanto menyatakan, kebijakan energi kita menetapkan bahwa gas ini tidak diarahkan untuk menjadi komoditas ekspor, tetapi komoditas untuk menunjang pembangunan nasional. Karenanya, prioritas pemanfaatan gas kita adalah untuk keperluan domestik, bukan untuk ekspor mengejar devisa. Apalagi saat ini kita tengah mengejar net zero emission, di mana di dalam masa transisi energi ini, gas sebagai sumber energi bersih untuk kepentingan domestik menjadi sangat strategis. Pemanfaatan gas bumi belum maksimal di tengah melimpahnya cadangan gas bumi yang ada. Di saat yang sama, langkah ekspor gas bumi pun dipertanyakan. Proyeksi Wood Mackenzie perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan. Saat pasokan melimpah, pemanfaatan diharapkan juga dapat digenjot. Jangan sampai lengah.